Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan produser film Vina sebelum 7 hari ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan dilakukan karena film tersebut telah mempengaruhi atau dianggap telah mempengaruhi masyarakat, menumbuhkan asumsi liar terkait penanganan hukum, serta menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Walaupun telah membawa sejumlah dokumen sebagai alat bukti, namun Bareskrim menyarankan kepada pihak pelapor untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komisi Penyiaran. Hal ini untuk memperjelas ada atau tidaknya tindak pidana dalam proses pembuatan film tersebut. Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Zainul, mengatakan nantinya dari hasil konsultasi bersama Komisi Penyiaran, ALMI akan kembali mengajukan pelaporan berdasarkan pengaduan masyarakat yang telah dibuat hari ini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana atau belum? Nah, kemudian kawan-kawan saya berpihak kalau terkait dengan delik pasal 2 sudah dipenuhi sekarang, tapi baru harus diklarifikasi dulu oleh Dewan Penyiaran KPI. Karena bagaimanapun juga, yang saya sampaikan tadi ada undang-undang pers yang kebebasan pers tidak bisa langsung dilapor ke kepolisian. Dan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong membantah terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan teman Peggy, Suharsono, mengaku siap untuk membela temannya. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh. Peggy Setiawan alias Perong membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak, tangan petugas menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya sudah mati. Ucapan Peggy pun dikuatkan temannya, Suharsono atau yang kerap dipanggil Bondol, yang mengatakan Peggy adalah korban salah sasaran. Bahkan Suharsono mengklaim saat kejadian Peggy bersama dirinya sedang bekerja di Bandung. Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, Salah tangkap. dia salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak, saya ngomong, ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya, sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi, berangkat mau nggak? Mau, tanggal 21. Terus sampai sana, kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Loh, saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak betah. Saya ngomong sama Peggy, Parman, Ibnu, sama Robi. Man, Peg, saya nggak betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rubinya. Ya nanti gampang. Yo ya Bang Bondol, saya nganter. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus Jam? tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya, Jam 8 pagi apa malam? malam sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Belum jembatan Kalur berarti. Alun. TKP itu ya? Iya, Terus terus saya jalan kaki
naik ke atas? Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah, lihat ada polisi atau orang kan naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya. Sebaliknya, Aep, saksi kasus Vina, mengaku melihat Peggy berada di lokasi kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Terkait kasus tersebut, kini Suarsono selaku teman Peggy mengaku siap untuk membela temannya itu. Dia yakin Peggy alias Perong tidak terlibat karena waktu kejadian memang tidak ada di Cirebon. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah DPO yang ternyata jadi hanya 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Luciana mengungkap Peggy dan Robi merupakan kakak kandungnya, bukan untuk menyembunyikan identitas diri Peggy. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan saat iNews Prime kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Selain film Vina sebelum 7 hari, fenomena kesurupan teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, jadi pembuka kasus tewasnya Vina dan Eki. Linda kesurupan arwah Vina, meski saat itu posisi Linda berjauhan dengan Vina. Teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda sangat menyayangkan banyak isu berkembang di media sosial yang merugikan dirinya. Menurut Linda, dirinya tidak mengenal dekat Vina. Dirinya hanya bertemu 4 kali dengan Vina dan baru 1 tahun mengenal Vina. Emang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Lalu, bagaimana Linda bisa dirasuki arwah Vina? Dari penjelasan Kinarto, pakar metafisika menyebutkan bahwa seseorang yang dirasuki atau kesurupan biasanya mengenal dekat dengan arwah yang merasuki. Apa yang disampaikan Linda itu bagian daripada proses yang dikatakan clairaudience, yaitu intuisi. Intuisinya Linda yang jernih, yang mampu menangkap perasaan kata-kata melalui telinga, kemudian dimanifestasikan melalui mulut. Ya, jadi gabungan clairsentient sama clairaudience. Nah, ini bukan merupakan suatu bukti, namun suatu indikasi. Ataupun orang mengatakan itu petunjuk. Lah, benar dan tidaknya, pengertian benar dan tidaknya, itu nanti kenyataan nggak sesuai fakta atau tidak. Ketika membuktikannya, kita nggak bisa membuktikan. Nanti yang membuktikan mungkin para hakim, para dan lain sebagainya, yang para berwenang. Kalau memang terjadi kecocokan, lah, oh ternyata iya. Lah, proses-proses yang demikian ini biasa ada di dalam masyarakat. Namun dengan bersyarat, pertama, bahwa orang yang seperti Linda itu pasti syaratnya punya kepekaan, indera kepekaannya tinggi, empatinya tinggi. Namun kalau sesering mungkin mengalami demikian, kadangkala orang demikian itu malah merasa galau. Dalam kasus Linda dan Vina, Linda itu mampu merasakan penderitaan temannya. Walaupun pada saat itu Linda dan Vina berjauhan tempatnya. Dari penjelasan itu, apakah Linda kesurupan karena merasa empati terhadap almarhumah Vina? Atau memang Linda mengetahui sesuatu dari kasus ini? Polda Jawa Barat memeriksa Marlinda Putri atau Linda, sahabat Vina, di Mapolres Cirebon Kota. Linda diperiksa selama 5 jam dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Teman almarhum Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan kepada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir dengan terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pernyataan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina, termasuk pertanyaan terkait perkenalan dengan para terdakwa. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah.
Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang bisikin suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Sebelumnya viral di media sosial, Linda kembali kerasukan arwah Vina. Dalam video yang diunggah akun Instagram Hotman Paris, Linda menyebutkan bahwa sosok pelaku lain bernama Mel-Mel. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang meragukan informasi yang dilontarkan Linda dalam video tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Sementara itu adik Peggy, Luciana, mengungkap fakta baru terkait keterangan polisi yang menyebut Peggy Setiawan sempat mengganti identitas diri menjadi Robi Irawan. Luciana menyebut Peggy dan Robi adalah kakak kandungnya dan dua orang yang berbeda. Adik Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana diperiksa sekitar 4 jam dan dicecar 28 pertanyaan di Polres Cirebon oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Salah satu yang ditanyakan penyidik adalah terkait keluarga dan keseharian tersangka Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan, Luciana sempat ditunjukkan 8 foto tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Namun Luciana tidak mengenali 8 tersangka tersebut. Sementara terkait adanya penggantian nama menjadi Robi, Luciana menjelaskan bahwa dia memiliki 2 kakak pria, yakni Peggy Setiawan dan Robi Setiawan. Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abbas menyebut Peggy Setiawan sempat berusaha untuk menghilangkan identitas dengan berganti nama menjadi Robi Irawan. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. Asabrudin ini adalah ayah kandung dari PS. Dalam kasus ini polisi juga telah menghapus 2 nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut hanya ada 1 nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki, sementara 2 nama lain yang beredar merupakan asal sebut. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk memperbaharui informasi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tois Iskandar di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Tois, apa saja poin-poin penting dari hasil pemeriksaan Luciana atas kasus kematian Vina dan Eki, terutama terkait dengan sang kakak Peggy Setiawan hari ini? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di rumah salah satu Peggy Setiawan, di mana rumah Peggy Setiawan ini dari sejak pagi dan hingga malam ini terus didatangi sejumlah awak media untuk
dimintai keterangan tersebut. Bahkan Luciana sendiri yang merupakan adik Peggy Setiawan diperiksa atau dimintai keterangan tim Diskrim Polda Jawa Barat di ruangan Satreskrim Polres Cirebon Kota sendiri. Dan sejumlah pengacara pun mendampingi Luciana saat memasuki di Polresta Cirebon. Dan adik kandung tersendiri tersangka Peggy alias Peron itu diperiksa selama hampir 4 jam lebih. Luciana sendiri dicecar 28 pertanyaan oleh tim penyidik dalam kesehariannya Peggy hingga ditunjukkan foto-foto dari ke-8 tersangka lainnya tersebut. Seperti itu, Fani. Baik, kapan lagi ada pemeriksaan terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, dan apakah Linda, sahabat Vina, juga ada dalam daftar pemeriksaan oleh kepolisian? Ya, betul sekali, Fani. Bahkan Linda yang merupakan teman dekat dari Vina tersebut sejak Senin kemarin diperiksa oleh petugas kepolisian sendiri. Bahkan yang beredar juga dapat kami informasikan juga bahwa yang bernama Bondol yang merupakan saksi kunci dari Peggy yang merupakan warga Kabupaten Cirebon juga selama ini mendapatkan surat panggilan saksi untuk keberadaan Peggy pada saat jadi kuli bangunan di Bandung tersebut. Dan hingga saat ini saksi yang tadi yang bernama Bondol tersebut akan diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat sendiri. Seperti itu, Fani. Bondon, baik. Ada satu teman Peggy yang juga masuk dalam daftar pemeriksaan ya, Toys. Mungkin sedikit juga terkait dengan bagaimana reaksi warga. Toys mungkin sempat berbincang atau bertemu dengan warga yang mungkin memberikan tanggapan terkait dengan tadinya dari daftar DPO masih ada 2 orang lagi yang dikejar oleh polisi, tapi sekarang menjadi 1, dan 2 orang yang tadinya diduga adalah warga daerah tempat Peggy Setiawan itu juga tinggal, mungkin jadi memberikan tanggapan tersendiri? Ya, betul sekali, Fani. Tadi juga mendapatkan informasi yang merupakan tadinya yang dirilis dari petugas Polda Jawa Barat yang merilis pada saat itu 3 DPO yang merupakan warga Banjarwangunan tersebut, dan sampai saat ini data yang kami himpun di lapangan ternyata bukan warga Banjarwangunan Mundu Kabupaten Cirebon, dan Peggy sendiri merupakan warga Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, di mana dari ke-3 DPO tersebut Peggy yang merupakan itu dijadikan selama ini jadi perbincangan warga di sekitar lokasi Peggy tersebut. Bahkan menurut warga juga tidak menyangka Peggy Setiawan ini dijadikan tersangka. Dan kami informasikan juga dari kedua yang sudah dihapus dari pihak kepolisian juga menurut pihak keluarga juga mengalami kejanggalan. Kenapa dari ketiga terus hanya 1 dan 2-nya sudah terhapus seperti itu, Fani. Oke, baik. Toy Iskandar, terima kasih atas informasinya yang komprehensif dari Cirebon, Jawa Barat, tempat Anda bertugas. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pembunuhan Vina dari Polda Jawa Barat. Kejati sendiri telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahya Wijaya, mengatakan SPDP kasus Vina tersebut diterima pada 22 Mei 2024, namun baru pada tahap pertama. Pihaknya pun telah menunjuk 6 jaksa untuk menangani kasus ini. Terus ada menunjuk jaksa penuntut umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencananya di mana pengadilan sendiri?
Rencana apa itu? Kalau berkas-berkas sudah terima juga belum? Berkas belum, baru SPDP. SPDP aja. Kira-kira berapa minggu tuh Bang untuk sampai terima berkas P19 atau P21-nya itu? Ya, kita lihat nanti dari pengiriman berkas perkara tahap 1. Sementara itu pemirsa, pemerintah berencana mewajibkan para pekerja untuk ikut program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 3% dari gaji. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan. Pemirsa, putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengakui menikmati pembayaran tiket pesawat kelas bisnis dari Kementerian Pertanian. Dan tidak hanya itu, ia juga mengakui meminta uang ke Kementan untuk aksesori mobil. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang digelar kemarin menghadirkan istri, anak, dan cucu SYL. Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang. Di depan majelis hakim, anak Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redino, mengakui kerap menikmati terbang dengan pesawat kelas bisnis dari Kementerian Pertanian. Untuk pembelian tiket pesawat itu, apa benar saudara meminta ke Rizky? Ya, jadi izin jelaskan. Izin menjelaskan yang mulia. Jadi awal-awal pada saat Pak Menteri itu menjadi menteri, kami kebiasaan untuk beli sendiri. Sehingga pada ada waktunya dari Biro Umum itu memberitahukan kepada kami bahwa kalau ada yang mau berangkat silakan lapor aja ke kami. Jadi itu yang menjadi kebiasaan kami untuk meminta yang mulia. Baik, ya. Jadi sama dengan penempatannya juga itu. Penempatannya kami biasa di kursi bukan bisnis, tiba-tiba dikasih ke bisnis. Jadi kita juga cuma ngikut aja yang mulia. Saudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juta untuk pembayaran aksesoris mobil. Iya. Mercedes. Bukan. Triton. Iya. Antara Triton dan Hilux karena dua-duanya mobil dinas di saya. Mobil ada di Makassar. Hilux. Iya. Toyota ya. Toyota Hilux dengan Mitsubishi Triton. Mitsubishi. Siap. Itu benar saudara minta melalui Alianti. Ya. Jadi izin yang mulia menceritakan bahwa waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang ini bisa dibantu nggak Pak Sukim? Jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk betul yang mulia. Melayani. Iya, karena pada saat melayani itu kan, Pak Menteri dan keluarga ya. Betul yang mulia. Biasanya kan ditawari ke Pak Menteri itu bukan ke anak-anaknya. Iya. Tapi saudara juga menerima tawaran itu. Betul yang mulia. Jadi tidak hanya itu, cucu Syahrul Yassin Limpo, Andi Tenri Bilang Radiansyah atau yang biasa dipanggil Bibi, menyatakan selama menjabat sebagai staf ahli Kementan, ia tidak hadir di kantor setiap hari. Namun setiap bulannya Bibi mendapatkan kenaikan honor hingga 10 juta rupiah, kerja yang sangat mudah. Itu kan menjadi staf ahli. Saudara digaji kan? Diberi gaji per bulan, benar enggak? Setahu saya digaji yang mulia. Digaji. Gaji itu saudara terima sendiri atau melalui transfer? Bagaimana? Ditransfer? Ditransfer. Ditransfer. Saudara terima berapa? Seingat saya 4 jutaan. Pertama ya? Awalnya 4 juta. 4 jutaan. 4 juta. Saudara dapat SK untuk sebagai staf ahli? Pada saat itu ada SK-nya yang mulia. SK, siapa yang tanda tangan SK itu? Saya tidak perhatikan yang mulia. Saudara tidak perhatikan. Baik, saudara tidak perhatikan ya. Awalnya saudara menerima 4 juta per bulan. Iya yang mulia. Apakah setelah saudara menerima SK tadi yang saudara lupa siapa yang tanda tangan, apakah saudara masuk kantor sebagaimana biasanya? Pernah tidak saudara masuk? Pernah yang mulia. Masuk setiap hari atau? Tidak setiap hari yang mulia. Tidak setiap hari. Tapi menerima gaji per bulan, rutin ya, sejak terima SK. Ada yang skip juga yang mulia, ya? Sepertinya. Ada yang terlewat juga bulannya sepertinya. Ada yang pernah juga tidak menerima kan, tapi kan sebagian besar saudara menerima. Dari 4 juta kemudian
Terakhir berapa? Apakah benar sampai 10 juta? Saya nggak perhatikan Yang Mulia. Kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA adalah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah PNS, ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjamin bahwa simpanan TAPERA akan menjadi tabungan bagi masyarakat. TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda dengan TAPERA yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu TAPERA yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Nah, ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian pengurus kan. Nah, ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat pada tahun 2007. Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan masa depan. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu opsional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau
ada warisan dari orang tua begitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu kayak jadi biar konsumerisme masih pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli. Ya, kebijakan pemotongan gaji untuk simpanan tabungan perumahan rakyat dinilai cukup memberatkan baik bagi pekerja swasta dan juga pekerja mandiri atau freelancer. Apalagi kebijakan ini dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah. Ini memang kebijakan PP 21 itu memang jujur membebani masyarakat ya, sangat bagi masyarakat, karena di dalam PP 21 itu tidak saja mengatur bagi mereka yang bekerja di perusahaan itu karyawan tetap ya, tetapi juga mengatur yang mandiri atau dalam kategori freelance. Nah itu yang menurut saya agak memberatkan itu. Kalau yang kategori karyawan itu yang di bawah perusahaan itu kan ada tanggung jawab perusahaan kan, karena di situ ada 0,25 lah atau berapa gitu, dari 3%. Misalnya kalau UMP Jakarta ini 5 juta, berarti dia harus membayar 150.000. 150.000 itu berarti yang karyawannya membayar 125.000, sementara yang 25.000 ditanggung oleh perusahaan. Nah, cuman ini kan perusahaannya jadi berat juga. Kalau karyawannya sampai 1.000 misalnya nanggung seperti itu, apakah itu akan efektif aturan itu? Kemudian bagi karyawan mandiri yang freelance yang berat sekali harus menanggung sendiri. Tanpa ada keringanan-keringanan. Nah, kalau ini berlanjut tentu kemudian berat bagi kategori terkait dengan tumpang tindihnya aturan sebelumnya, karena kita ada jam sostek ya atau BPJS ketenagakerjaan. Nah itu kita juga dapat potongan kan Pak? Nah itu kan ada potongannya, apalagi mereka yang ngambil untuk renovasi rumah, untuk dapat rumah juga KPR, yang sudah punya KPR gimana? Apakah termasuk dia harus juga wajib di situ juga gitu, harus membayar? Ini kan sesuatu yang menurut saya juga agak rumit gitu ya, dimana kemudian nggak mungkin seorang karyawan dibebani dua kewajiban itu, sementara ada kewajiban yang lain seperti BPJS gitu. Yang ketika saya melihat ini Mas, ini jadi tidak populer menjadi pro kontra karena apa? Karena ini tanpa sosialisasi dulu. Jadi ujuk-ujuk itu langsung diterapkan gitu ya Pak ya. Diterapkan gitu. Jadi masyarakat kaget kan gitu, karena apa? Karena selama ini berlaku bagi ASN memang yang 2020 atau diterapkan sejak 2021 itu. Itu maklumi karena ASN itu sifatnya gajinya tetap gitu lah, artinya memang rutin. Nah, pertanyaannya bagi mereka yang mandiri ini bagaimana mau rutinnya itu gitu kan sesuatu yang. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pelepasan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, jemaah calon haji terakhir kloter campuran Lombok Barat diberangkatkan. Sementara suasana haru menyelimuti pelepasan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jemaah calon haji campuran diberangkatkan Kementerian Agama di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Keberangkatan akan bersamaan dengan jemaah calon haji lainnya dalam kloter campuran 13 embarkasi Lombok. 7 jemaah calon haji tersebut dilepas di kantor Bupati Lombok Barat. Mereka diperingatkan untuk selalu menuruti arah pendamping haji dan pimpinan kloter supaya tidak ada yang tersesat saat beraktivitas di Mekah selama musim haji. Selain itu juga para jemaah calon haji ini dapat diharapkan bisa menjaga kondisi kesehatan mereka karena cuaca di Mekah sangat ekstrim dan membuat daya tahan tubuh JCH menurun.
Sementara itu, ribuan warga memadati pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, melepas keberangkatan keluarga dan kerabatnya yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Suasana haru pun mengiringi keberangkatan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal yang tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan. Para jemaah calon haji diberangkatkan terlebih dahulu menuju asrama haji Medan sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekah. Kota Madinah dikenal kaya akan situs sejarah peradaban Islam. Salah satunya Masjid Qiblatain yang menjadi saksi sejarah perpindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Qiblatain akhirnya dua kiblat. Kiblat pertama yang menghadap Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, dan kiblat kedua yang menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Perintah perpindahan kiblat ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban saat Nabi Muhammad sholat zuhur berjamaah dan menerima wahyu dari Allah. Sebagai penanda kiblat lama yang ke Baitul Maqdis, di atas pintu masuk ke ruang sholat dipasang ornamen yang desainnya merupakan reproduksi mihrab Sulaimani seperti di ruang bawah kubah Sakhrah atau kubah batu di Yerusalem. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك